Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube saya, Matematik Undercover. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai transformasi. Nah, kita di video sebelumnya sudah belajar mengenai fungsi ya. Materi pengantarnya. Nah, ini ada kaitannya ya, kaitannya erat dengan transformasi. Nah, capaian pembelajaran di video kali ini, yang pertama memahami definisi transformasi pada suatu bidang, yang kedua membuktikan transformasi. Nah, kita langsung aja. Transformasi pada bidang V adalah fungsi bijektif dengan daerah asalnya V di daerah dan daerah hasilnya V juga, atau kita notasikan seperti itu. Transformasi merupakan fungsi bijektif. Sebagaimana kita tahu di video sebelumnya ya, bijektif itu injektif dan surjektif. Ya, kita ingat-ingat injektif itu bagaimana? Injektif itu setiap P, Q, elemen V, P tidak sama dengan Q, maka transformasi P tidak sama dengan transformasi Q. Yang kedua, setiap PQ elemen V, V itu maksudnya bidang V gitu ya, daerah asal V. Nah, tadi P sama dengan Q, maka TP sama dengan TQ. Nah, sekarang kita akan latihan untuk membuktikan gitu ya, membuktikan suatu transformasi. Soalnya seperti ini. Andaikan A elemen V ada perpetaan atau padanan transformasi T dengan daerah asal V dan daerah nilai juga V. Jadi transformasinya V ke V. Ditulisnya seperti itu. Didefinisikan sebagai yang pertama, TA sama dengan A. Yang kedua, apabila P tidak sama dengan A, maka TP sama dengan Q dengan Q titik tengah garis AP. Nah, maksudnya gimana tuh ya? Selidiki apakah padanan T suatu transformasi. Nah, ini membuktikan ya. Kita akan selidiki. Oke, gimana ya? Kita akan selidiki apakah padanan T suatu transformasi. Maka langkah-langkahnya adalah kita buktikan apakah dia itu bijektif atau tidak. Kan gitu. Sesuai definisi transformasi tadi. Transformasi pada bidang V adalah fungsi bijektif. Fungsi bijektif berarti kita buktikan apakah injektif dan surjektif. Nah, seperti itu. Jadi ada dua pembuktian ya. Oke, kita akan coba. Di soal ya, diketahui A pada bidang V atau bidang R, bidang dimensi 2 gitu ya. Nah, maksud dari aturan pertama tadi, TA sama dengan A. Misal saya punya titik A. Aturan 1 ya, atau aturan pertama tadi, TA sama dengan A. TA sama dengan A. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah
bayangan dari A, ya, bayangan itu kita notasikan A aksen. Bayangannya atau A aksen yakni dirinya sendiri, gitu. Jadi bisa kita katakan A itu ya A aksen. Nah, kayak gitu. Kalau selain A dipasangkan ke Q, di mana Q adalah titik tengah dari garis AP. Nah, sehingga jadi ada dua kemungkinan ya, yaitu kalau dia domainnya titik A, maka gunakan aturan pertama tadi. Kalau domainnya selain A, maka gunakan aturan kedua. Nah, seperti itu. Misal saya punya titik lain, titik B. Di sini misalnya. Maka kita pakai aturan 2. Jadi B ini dipasangkan ke titik tengah. Ya, jadi menggunakan aturan kedua tadi. B pasangkan ke titik tengah dari ruas garis. Katakanlah ada ruas garis AB. Ya, jadi pemetaannya di B aksen. Nah, ini. Sehingga B aksen ini merupakan titik tengah dari AB. Baru kita hubungkan garis. Nah, seperti itu. Nah, ini aturan kedua maksudnya seperti itu. Ya. Nah, lalu kita akan buktikan apakah surjektif dan injektif. Nah, ini kan pemahaman, kita pahami dulu aturan pertama dan aturan kedua tadi ya, yang ini. Oke. Kita ingat kembali dari video sebelumnya bahwasannya surjektif itu kalau kita ambil sembarang kodomain, dia harus punya pasangan di domain. Ingat. Jadi semua yang ada di kodomain itu merupakan range. Ya, jadi tidak boleh kodomain itu jomblo. Nah, seperti itu ya bahasa sederhananya. Semua anggota di kodomain punya pasangan di domain. Nah, maka kita akan buktikan tadi ya apakah ini merupakan padanan transformasi. Yang pertama kita buktikan, terserah sih mau injektif atau surjektif. Mau surjektif dulu nggak apa-apa juga ya. Misalnya kita akan buktikan apakah surjektif. Misal tadi titik A ya. Titik A bayangannya A aksen atau bayangannya A itu sendiri. Aturan pertama. Lalu saya punya titik, misalnya saya punya titik C aksen misalnya ya, di sini. C aksen itu bagian dari kodomain. Kodomain ya. Kodomain. Nah, pertanyaannya adalah apakah C aksen ini punya prapeta atau bayangan pada domain? Nah, karena aturan kedua tadi, maka kita akan cari ruas garis agar C aksen ini merupakan titik tengah. Kalau ini titik tengah, berarti kita harus perpanjang ya. Kita perpanjang garis A ke C misalnya, supaya C aksen ini menjadi titik tengah. Nggak mungkin kita perpanjang ke sini, tapi ke sini. Gitu. Nah, kita perpanjang. Jadi kita perpanjang dulu ke sini. Nah, seperti itu ya alurnya. Dan AC aksen harus sama dengan C aksen C. Ingat, titik tengah ini sama. Kan gitu. Ya. Jadi kita perpanjang dari A membentuk garis AC, ya, membentuk garis AC. Nah, sedemikian hingga kita ini rapikan garisnya. Sedemikian hingga C aksen ini menjadi titik tengah AC. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan di sini? C aksen itu punya prapeta C. Atau pasangan dari C adalah C aksen. Atau pasangan dari C aksen adalah
A. Jadi bisa kita katakan dia ini surjektif. Ya, jadi dia ini surjektif. Jadi terbukti untuk pembuktian yang pertama mengenai surjektif, ya. Karena sebagaimana kita tahu, kembali lagi ke konsep surjektif yang di video sebelumnya, untuk sembarang anggota kodomain kita buktikan bahwa dia pasti punya pasangan, ya. Dia pasti punya pasangan. Nah, ini kan tadi titik tengah. Jadi kita perpanjang dan ternyata dia punya parapeta. Jadi punya pasangan C, ya. Tidak ada anggota pada kodomain yang tidak punya pasangan. Diingat-ingat, itu konsep surjektif. Jadi bisa kita katakan FC sama dengan C aksen. Nah, seperti itu ya. Fungsi dari C, ya, C aksen. Seperti itu. Jadi dia untuk pembuktian yang pertama sudah terbukti bahwasannya padanan T itu merupakan suatu transformasi. Ini sudah terbukti langkah pertamanya. Langkah kedua, kita akan membuktikan apakah injektif. Nah, kita akan buktikan bahwa untuk sembarang titik pada kodomain, pasangannya hanya satu. Ingat-ingat, injektif ya. Misal lagi, ini titik, kita kembali ke titik A lagi. Saya punya A, dan ini pasangannya A aksen atau dirinya sendiri, aturan pertama. Lalu misal kita ambil sembarang titik ya. Sembarang titik, misal ini C sudah D ya, misalnya di aksen. Sini misalnya di aksen. Nah, konsepnya hampir sama seperti yang ini tadi ya. Kita akan cari atau kita akan cek apakah dia punya parapeta atau tidak. Nah, langkahnya sama ya, kita tarik garis ya, sehingga dia membentuk garis AD. Dari sini sedemikian hingga di aksen ini merupakan titik tengah. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin ada titik lain selain titik D? Misal di sini ada titik, misal ya di sini E. Misal sini ada titik E. Bisa atau tidak? Yang ini E ini pasangan dari D aksen juga. Misalnya. Nah, kita kembali lagi ke ini materi geometri, di mata kuliah geometri ya. Titik tengah. Kita tahu titik tengah itu tunggal gitu ya. Jadi kalau ruas garis AD, titik tengahnya D aksen. Kalau ada titik lain, katakanlah E atau misalnya di sini atau di sini misalnya F gitu ya, maka akan kita perpanjang terus ini garis ini, kita akan perpanjang terus ya. Misalnya E, berarti kita bikin di sini ada lagi ini, karena ED harus sama dengan garis yang di sini perpanjangannya. Berarti D ini titik tengah. Jadi kita perpanjang terus. Kalau misalnya ada titik-titik lainnya. Gitu, kita geser-geser terus nih, kita perpanjang terus. Jadi tidak mungkin ada dua titik yang pasangannya sama. Gitu. Maka kalau tidak ada dua titik yang pasangannya sama, maka dia ini injektif. Kan gitu. Ya, jadi ini nggak ada nih. Ya. Jadi hanya di aksen ini pasangannya ya D. Ya, menggunakan aturan 2 tadi seperti ini. Ya, jadi injektif. Tidak mungkin ada titik-titik lain di sekitaran sini, gitu ya. Jadi sekali lagi, tidak mungkin ada titik E atau titik F yang merupakan parapeta dari D aksen, gitu. Ya, karena ini merupakan titik tengah. Gitu. Sehingga padanan T merupakan suatu transformasi seperti itu. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya untuk membuktikan materi transformasi, nanti saya akan kirimkan soal di grup WA ya. Ini salah satu contoh pembuktian transformasi ya. Oke, cukup.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.